Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah yang tertutup banget. Emang boleh setertutup ini? Kita langsung ngobrol sama arsiteknya yuk. Halo, ketemu lagi dengan saya, Didi Saidi dari Desain D. Kali ini kita akan mengajak kalian ke karya terbaru kita, A Home, yang insya Allah akan memberikan inspirasi buat teman-teman. Ya, tetangga, udah ketemu lagi kita dengan Pak Haji Didi. Apa kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Kita sekarang lagi ada di proyek terbarunya, yaitu A Home. Bisa kalian lihat, ini dari depan tertutup banget ini. Ini konsepnya seperti apa ini Pak Haji? Jadi yang pertama, ini ada di klaster, jadi kan tidak diperbolehkan ada pagar. Oke. Jadi makanya kita bikin sengaja tertutup, supaya owner lebih privasi. Jadi aktivitas lebih banyak di rumah, lebih leluasa kalau tertutup. Jadi nggak kepantau dari luar. Pantesan ini kenapa? Mana bukaannya itu? Iya, sengaja sama sekali nggak ada bukaan. Jadi lebih privasinya lebih terjaga 100% Mantap. untuk lantai 1. Tapi walaupun dari luar tertutup, seperti biasa, dalamnya ada surprise-nya ya. Iya. Dalamnya terbuka nih. Dari depannya udah keren banget ini. Ini konsepnya apa nih Pak Haji? Ini kita masih mengusung konsep tropical. Oke. Jadi yang pertama kita pakai bahan-bahan lokal seperti bata, terus batu andesit, kayu merbau. Jadi kita upayakan bahan-bahan lokal yang kita punya kita aplikasikan di rumah ini. Oke. Terus ini biasanya kan kalau orang ngerenov rumah, ini renov kan ya sifatnya? Bangun ulang? Iya. Oke. Jadi rumah udah ada, tipikal biasa, standar klaster. Kita rubuhin tuh Mas. Oke. Rubuhin dari nol, kita bangun struktur baru. Mantap. Luasnya berapa nih? Ini luas tanahnya sendiri, itu dia di 230-an meter. Lebarnya ini sekitar 12,5 meter. Oke. Panjangnya ke belakang 15 meter. Nah, tapi di bagian belakang ada kantong kecil, itu kurang lebih 7-6 meter. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini ada connect ke bangunan depan. Oh, Gitu. Oke. Jadi rumahnya bersambung sampai Bersambung. sisi sana ya? Iya. Baik. Jadi dia nggak persegi, agak mengecil ke belakang, terus di belakangnya ada kantong. Oke, di sini keren banget. Jadi biasanya kalau misalnya ngebangun rumah gitu ya, atau ngerenov rumah, yang diperhatiin mungkin hanya di rumahnya aja, fasadnya dan bangunan utamanya. Tapi kalau di sini, ini kayaknya fasum deh. Iya, jadi posisi rumah ini kan pas di pojok, kebetulan akses umumnya jarang ya. Maka dari owner manfaatin nih, tadinya kondisinya kan nggak seperti ini. Iya. Biar bisa berinteraksi dengan tetangga, biar bisa kumpul jadi ruang bersama. Udah deh kita bagusin aja deh, turut merapikan lingkungan. Terus kita kasih penerangan-penerangan, Oh, iya. biar malam juga cukup nyaman, aman gitu ya. Terus kita kasih juga CCTV, Oh, iya, bener. bantu pemantau keamanan sekitar kompleks ini juga. Bener-bener. Jadi ini satu blok kepantau dari situ Iya. ya? Dari CCTV. Ini juga enak banget nih kalau jadi tempat kumpul-kumpul ya, Nah, ini tetangga ya? memang rencananya buat tempat kumpul-kumpul warga, interaksi tetangga. Cuman karena kita baru pindah ya, jadi belum sempat beli aksesoris bangku, masih kosong dulu. Oke, ini rumahnya baru banget jadi. Ini tanggal 8, rumahnya baru jadi tanggal 5. Iya. Rumah segede gini bersih-bersih juga PR loh, apalagi kalau baru banget jadi ya. Betul. Oke. Debunya banyak banget. Iya, sini Pak Ji. Nah, di bagian depan nih ada area duduk-duduk. Selain nanti di sana juga bisa, di sini juga bisa ya. Ini kan konsepnya carport, nggak punya garasi. Oke. Biasa kalau ada mobil kan kita butuh tempat Iya. buat macam-macam lah, onderdil atau apa. Maka kita manfaatin nih ada space nih di pojok. Oke. Kita buat simpen perkakas deh. Oh. Jadi kayak gudang kecil. Nah ini sementara buat nyimpen ini. Oke. Ini ada helm, ada segala macamnya. Oke. Buat alat bersih-bersih apa.
Jadi perkakas otomotif ya Otomotif. di sini. Otomotif sama ini juga apa namanya kayak bangku-bangku nanti kalau ada acara keluarga apa segala macem beli bangku tuh yang bisa dilipat, ya. bisa taruh di sini mas. Ini space-nya lumayan gede. Oh, Itu ada iya. dekok juga. Oh iya. Gitu. Cuman belum sempat beli ke bangku-bangkunya. Pantesan ini pintu tempat Sliding, makanya penyimpanannya, kita sliding. iya pintu sliding, terus pintu tempat penyimpanannya sebesar ini kayak pintu kamar ini. Ternyata isinya lumayan banyak ya. Betul. Mas sebelum masuk saya mau nunjukin sesuatu. Apa tuh? Di pojok sini ada utility nih. Ada box untuk penyimpanan meteran sama casan mobil listrik. Oh, Kebetulan kan yang punya ada mobil listriknya. Jadi iya. biar lebih rapi. oh, oke. Dipisah ya sistemnya memang ya. Jadi teman-teman online kalau punya mobil listrik, ini salah satu usul dibuat seperti ini biar lebih rapi. Karena ini kan lumayan ya, lumayan kabelnya tuh agak messy gitu. Iya. Jadi harus dikelola ya. Mantep. Terus apa lagi nih? Oh, terus ini juga kita siapin beberapa aksesoris sih sebenarnya. Kalau stop kontak kan wajib ya. Iya. Ini ada buat keamanan. Kalau misalnya ada motor, sepeda apa segala macam bisa di Rantai atau digembok ya? Ini ada kanan kiri kita siapin. Oh iya, dua sisi jadi udah lebih safety ya. Betul. Udah nggak sabar nih kita masuk yuk. Ngomong-ngomong pintunya nih mas. Iya. Ini kenapa gayanya klasik gitu ya? Etnik sih. Kayak pintu Jawa gitu. Iya betul, pintu Jawa ini salah satu usul dari owner juga, ambil referensi etnik. Jadi ini sebenarnya kan tropical modern, tapi ada unsur etniknya dikit. Oke. Kita kasih deh di pintu utama. Oke. Bentuknya bentuk Jawa, bahannya juga dari kayu merbau. Solid ya? Solid. Nah, dimensinya juga lumayan tinggi sama tebel juga. Iya. Biar proporsi. Kurang lebih tebelnya 8 cm ya. 8 cm. 8 cm. Jadi sarannya ketok sini aja. Atau karena sekarang udah modern nih ada bel lah. Mantep. Kita lihat dalamnya boleh? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Rasa embusan angin. Iya. Padahal di luar tertutup ya. Iya. Nggak nyangka di dalam ternyata open. Ini tadi yang saya maksud ya, kenapa nggak butuh teras di bagian depan itu? Karena Iya. di sini udah lebih dari cukup sih. Betul. Mantap, cocok ini. Luarnya tertutup, ternyata dalamnya terbuka. Nah, ini area apa nih, Mas? Nah ini area buat terima tamu sih, ngobrol-ngobrol, Oh, segala macam. Buat tamu, buat tetangga. Oke. Masih senada ya dengan Masih, bagian depan ya? kita concern masih menggunakan material lokal, bata expose, terus diperkuat dengan plafon juga dari kayu solid, kayu solid jati. Ini Solid, bukannya PVC? bukan. Request dari owner sendiri biar kental suasana tropisnya. Padahal saya tadi mau tanya nih PVC. Enggak, ini bukan PVC, ini asli solid. Oke. Pintunya solid merbau, dindingnya bata expose, plafonnya solid. Kecuali lantai ya, kalau lantai kita untuk easy maintenance kita tetap pakai HT yang motif kayu. Mantap. Ini sebenarnya di sini ada apa ini request dari owner, sengaja dibikin paving biar tetap nyerap air mas. Tadinya sih kita mau pasang rumput, cuman kalau rumput kan sensitif ya, kalau dia nggak kena sinar bisa mati. kurang ya? Terus perawatannya juga agak susah ya. Oke. Makanya udah paving aja deh. Iya benar sih. Jadi area serapan air di dalam rumah juga perlu dan penting banget menurut saya juga. Nah, ini juga owner memikirkan kebetulan mungkin sering ada acara keluarga, kalau lagi ngumpul rame tuh mereka cerita, jadi butuh wadah ya tempat ya. Jadi untuk area taman sengaja kita kasih aja buat tempat duduk, biar mereka kumpul bisa duduk di taman, bisa duduk di area sofa sini. Gitu. Cakep ini. Jadi bisa dinikmati juga, walaupun nanti orangnya banyak ya, punya spot-spot dia ada duduk di taman, duduk di living room, duduk di ruang tamu. Dan ini connect semua ya? Connect, makanya bilang ini parunya rumah ini, porosnya rumah ini. Oke. Asik banget nih kalau ada acara. Jadi semua orientasinya ke sini. Oke. Kan karena kita di depan nggak punya jendela, tutup. Benar-benar. Dan ini langsung terasa hawanya di sini seger banget. Seger. Oke. Jadi aman sih untuk tanaman kan butuh sekali matahari ya, cukuplah suplainya. Ini kita tanamannya baru, cuman karena kondisinya alhamdulillah baik ya, tanahnya baik, dapat sinar matahari baik, jadi tumbuhnya juga alhamdulillah baik nih. Langsung 3 loh. Karena kalau satu kayaknya kebanting. Kebanting ya? Space-nya terlalu besar. Oh gitu. Makanya
kita pasang 3 aja deh. Yang paling pendek biar bisa dinikmati dari lantai 1, yang tinggi bisa dinikmati dari lantai 2. Oke. Gitu. Oh ternyata beda-beda tingginya, saya baru nggak. Iya. Saya kira sama. Asik. Kalau ini tanaman apa nih mas? Pisang-pisangan ya? Pisang. Iya, nggak tahu saya juga. Saya juga kurang gitu pak. Kalau kalian tahu nih. Tahu jenisnya ini pisang-pisangan. Oh, kalau kalian tahu ini tanaman apa, tulis di kolom komentar ya. Iya. Ini temboknya diapain nih? Ini bukan dikamprot ya, tapi begitu habis di plester kita roll. Nanti kalau untuk teksturnya bisa diatur, mau pakai roll yang halus sampai agak kasar. Gitu. Oh iya, beda sih tekstur kamprotan sama ini. Makanya ini saya tanya nih. Di roll. Di roll ya. Tapi bukan catnya yang di roll. Oh enggak. Justru ini semennya. Habis kita plester, terus kita aci nih. Acinya pakai MU. Terus kita roll aja ini, berbentuk tekstur ini. Nah terakhir baru kita cat. Oke. Karena kan sekarang ada cat dekoratif yang di roll motifnya seperti ini kan. Ada. Walaupun nggak sekasar dan se Ekstrim. bentuknya nggak kayak gini gitu. Tetap ini lebih kelihatan lebih tekstur. Mantap. Ini apa nih? Ini warung kopi. Ini biar bisa sambil menikmati connect antara area dapur atau pantry ke ruang taman nih. Jadi kalau ada mau ngopi, mau makan mie, bisa kumpul sini, ada keluarga bareng apa sambil nikmati taman, ya kan? Bener. Iya, kayak rumahnya Mas Rizky. Iya. Kerenan ini loh. Oke, kita lihat dalamnya boleh? Boleh. Oke, silakan Pak Ji. Nah ini ruang keluarga nih Mas. Oke. Living room untuk kumpul keluarga inti, intern. Jadi aman tuh. Nggak ada jendela apa, tapi tetap dapat sinar sama udara dari taman samping. Oke. Makanya kita konsepnya open space ya. Jadi di sini diminimalin ada ruang-ruang biar potensi poros rumahnya ini semua bisa terlihat. Oke. Nah kita repeat nih apa namanya tuh? Plafonnya sampai Kesannya dalam. lebih hangat ya. Lebih hangat. Nah, karena memang ini kan ruang keluarga, konsepnya biar berkumpul, nyaman. Oke. Nah, yang mirip rumah saya ini doang nih. TV belakangnya batu bara. Ya. Itu doang, Mas. Lantainya pakai apa nih, Mas? Kita pakai HT yang 1x1. Wah, cocok lah. Jadi sengaja kita pilih warna putih ya, request dari owner juga biar kelihatan bersih. Oke. Nah, ini area makan nih. Ini area makan keluarga. Ini juga dari kayu solid ya, terem besi. Oh iya. Ini biasanya kalau meja makan terem besi gini warnanya agak muda ya. Tapi di sini finishingnya agak gelap ya. Iya, biar kita kontras aja sih. Kita wall panelnya kan muda. Oh iya. Kalau muda plain ya. Bener. Cakep. Di lantai 1 ada apa? Toilet kah? Ada, itu wajib. Powder room ya. Powder room. Buat toilet kalau tamu, saudara apa. Ini ada powder roomnya Mas. Ini ya? Iya. Buka Mas. Biasanya di bawah tangga, Mas. Oh, kali ini bawah tangga kita manfaatin buat TV. Iya. Bisa antara TV atau memang powder room. Tapi ini powder room bisa mandi, ada showernya. Bisa. Ukurannya lumayan juga ini, nggak kecil ini. Standar sih ya. Standar ya. Untuk kamar ada berapa Mas di sini? Di bawah kita nggak ada kamar ya Mas. Oke. Kamar semua di atas. Karena juga kan keluarga muda, Mas baru punya anak 1, jadi di atas tuh ada 4 ruangan. Cuman yang dipakai buat kamar 1 dulu Mas. Oke. Kebutuhannya nanti berkembang. Iya sih, iya masih luas banget ini. Kita lanjut ke mana nih Mas? Ini transisi, ini area transisi menuju ke pantry. Kita bikin kabinet nih buat nyimpen. Biasa kan kita bikin pantry ada kabinet bawah, ada kabinet atas ya. Kabinet atasnya kebetulan owner nggak mau karena kan memang potensinya dibuka. Iya. Nah, jadi untuk mengantisipasi kekurangan space, kita bikin nih kabinetnya. Oke, jadi Ya dalamnya juga kan ada buat tempat beras. Tuh, ya kan? Iya. Isinya. Jadi ini ekstensi penyimpanan ekstensi dari Iya. area dapur sana. Oke. Karena juga kan masih satu area ya, deketan. Saya kira area tempat nyimpan sepatu. Oh, sepatu ada di bawah tangga. Oh, makanya tapi kok jauh nyimpan sepatu ke sini. Ternyata buat perkakas dapur nih tempat ini. Kita lanjut lihat dapurnya. Iya. Nah, ini dapurnya.
Keren sih ini. Ini temanya agak beda sendiri emang sih. Iya, betul. Request dari owner mau jadi satu poin sendiri. Hijau Biar emerald. nggak bosan maksudnya, biar ada satu ruang yang beda dengan ruang lainnya. Ini ada island, ini ada kabinetnya, sama ada tempat kulkas microwave. Keren. Ini modelnya L gitu ya. Iya. L shape, jadi ini bisa ya kalau mau breakfast bisa di sini, preparation bisa di sini. Ya sebenarnya juga di sini ada kursi, cuman belum sempat beli. Barstool nanti. Ya. Terus juga untuk hawa juga kan lumayan dapat dari taman tengah. Pantesan nggak mau pakai kabinet atas, ya udah begini. Iya, sayang, tutup Sayang, nanti. Ya. betul. Even di sini udah nggak, mungkin dikasih cooker hood kah? Apa tidak? Enggak, Enggak ya, emang langsung begini. plong aja. Oke. Ini apa mas? Materialnya gede HT. banget. HT. Nomor jenis style yang seukuran triplek 120 kali 240. Oh oke. Mantap. Dipasang untuk backsplash sampai atas. Biasanya kan cuma sini doang ya. Keren banget. Lanjut. Ini apa nih? Kayak Ini musola nih. musola mas. Oh. Kan dia nggak bersegi. Ada satu kantong kecil ya, 6 kali 7. Ah. Ini sebenarnya tanah ini bagian dari rumah depan. Ini dipakai buat musola. Sementara terus juga biar ini dapat cahaya. Ini ada itu mas, ada lubang biar dapat cahaya ilahi. Iya juga nih. Kemana nih? Ini atas laundry room. Oh oke. Laundry room. Jadi sebenarnya kalau ini dibuka terang banget ya. Tadi lupa buat dibuka. Ini tempat wudhu kali. Enggak, ini connect ke rumah depan. Oh ini connect juga. Rumah depan. Saya kira yang itu. Ini janitor. Ini janitornya. Gudang buat area lantai satu ya. Iya. Ini perlu juga nih kalau rumahnya udah cukup besar, siapin area janitor atau gudang buat nyimpen peralatan bersih-bersih. Iya, alat bersih, pel, aqua, ember, segala macam. Gitu. Jadi sesuaiin aja ya dengan keperluan dan luasan rumah kalian. Kita lihat ke atas boleh? Boleh. Oke, sebelum kita naik ke lantai 2, kalau saya sih udah tahu ya ini signaturenya Pak Haji lah ini. Model tangga seperti ini. Mungkin teman-teman yang baru subscribe belum tahu nih Mas, nih konsepnya seperti apa ya? Memang kebetulan juga ownernya mau seperti itu. Oke. Jadi pakai besi solid ukuran 19. Oke. Kalau di rumah saya kan tujuannya buat safety. Iya. Karena saya banyak anak kecil kan. Nah ini juga kebetulan juga keluarga muda, anaknya masih kecil. Jadi buat safety lah, biar dibikin rapat sampai plafon. Biar tegas sekalian, nggak nanggung. Biar aksen, terus kita tambah lighting aja di hand railingnya. Mantap. Biar kesannya floating ya hand railingnya. Mantap. Gitu. Oke, kita sambil jalan yuk. Untuk anak tangganya pakai granit tile motif kayu ya. Iya. Tapi ini lumayan lebar nih, berapa? Lebar, ini ada 125 ya. 125? Hampir 130 kayaknya. Wih, Hampir 130. jadi bisa jajaran ya? Proporsi sama luas bangunannya. Oh iya benar. Keren. Wih, langsung lihat pemandangan. Nah ini nih. Di lantai 2, ini sebenarnya kita bikin taman, fungsinya satu buat penerangan ke tangga mas. Nanti ada beberapa poin juga kamar-kamar dapat dari taman ini. Nah, nanti kita bisa lihat. Dan ini kata ownernya nih nggak pernah ditutup loh. 24 jam. 24 jam karena Buat sirkulasi udara. Buat sirkulasi udara dan dia suka katanya. Jadi kalau panas di sini nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, ya biarin aja gitu. Betul. Oke, kita lanjut. Ada berapa kamar tadi? 4 ya? Ada 4 kamar, yang dipakai sekarang baru 1 mas. Oke. Kamar utama nih. Ini ya? Nah, konsepnya sama, terbuka ya. Kanan kiri. Kita bahas sisi sebelah sini dulu ya. Nah, di sini ada balkon kecil. Dari depan karena ini lumayan tinggi ya. Kalau berada di jalanan tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sampai Jadi sini. privasi tetap. Walaupun misalnya ini ya kita kasih vitrase aja lah. Kita kebetulan punya view yang hijau ya. Iya. Di sekitar komplek ini kan masih ada ya hutan-hutan kecil lah. Biar bisa dinikmati juga. Iya, masih banyak pohon tuh. Rambutan belum ada yang metik. Oke, selain itu di sini juga karena kamarnya lumayan besar. Ingat nggak mas luasnya? Ingat, ini luasnya 42-an meter persegi. 42 meter? Iya. Mantap. Baru kamarnya aja. Baru kamarnya aja. Belum WIC, wardrobe.
walk-in closet. Iya. Belum lagi ditambah luas visual ya, karena ini partisinya kaca-kaca, jadi secara visual lebih luas lagi. Betul. Selain area tempat tidur, ada juga walk-in closet di baliknya. Yang keren banget nih. Sini lihat. Wah, ini sih Cukup lah ya. ya, satu kamar sendiri nih. Cukup proporsi dengan luas tanah sama luas bangunannya. Iya. Nah, ini dia taman yang tadi kita ceritain di depan tangga. Fungsinya buat ke ruang pakaian juga. Supaya Jadi nggak cukup lembab terang, supaya nggak lembab. Terus juga kita juga biar hemat listrik juga. Di baliknya, Nah, ini coba lihat ya. Ini ada kamar mandi master yang kita juga mengusung konsep tropis ya. Jadi benar-benar terbuka, menyatu dengan alam. asik banget ini. Jadi kamar mandi benar-benar terang banget. Tadi saya di luar tuh nanya itu Buat apa ya? bertanya-tanya yang ini nih. Iya. Jendela. Ya, lain kaca itu satu buat aksen tampak rumah kan terlalu kotak ya. Kaku gitu ya. Terus juga secara fungsi buat penerangan kamar mandi. Benar. Jadi ini dijamin anti lembab ini kamar Betul. mandi. Kering terus. Oke, kita lanjut ke kamar selanjutnya. Ya. Nah, di sini ruang duduk ya. Bisa kelihatan gunung tuh Mas kalau cerah. Oh iya. Ini makanya ditaruh sofa di sini. Ditaruh sofa sini. Biar bisa ngobrol sambil nikmati pemandangan, view pegunungan. Terus juga kita sengaja bikin open biar terang. Oh iya. Yang pas di belakang kita ini rencananya buat ruang bermain anak. Oke. Tapi anaknya masih 4 bulan ya baru lahir, udah siapin. Nah, untuk ruang yang sebelah kanan kita itu sementara kita buat gudang dulu. Oke. Terus di antara dua ruang ini ada kamar mandi. Kamar mandi anak ya. Oke. Cakep. Tapi sebelum kita masuk ke kamar yang itu tuh, saya penasaran juga sama kamar Itu kamar tamu. Sementara buat tamu. Kita melihat dulu nih. Boleh, kita lihat ke teras. Terasnya nih. Nah, ini teras bersama nih. Kita bikinnya memanjang sesuai dengan dimensi ruang keluarga yang di lantai 2 ya. Iya. Terus juga kita manfaatin nih buat duduk-duduk. Jadi kalau malam juga kita bisa duduk, siang, malam lah. Lumayan juga kalau lagi anginnya bagus ya, adem. Iya Terus juga kita di bawah ini kita kasih lampu ya. Oke, dan juga nggak lupa ada drainase juga nih. Iya, betul. Air ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, kita bikin 3 solodium. Satu solodium bisa dinikmati di ruang keluarga bawah. Yang 2 solodium ini bisa dinikmati dari atas kembangnya itu. Menarik. Bawah kelihatan, atas kelihatan. Gampang sih kayaknya perawasan solarium. Mas, untuk atapnya pakai apa nih? Kita pakai UVVC, Mas. UPVC ya? Nah, itu kira-kira 70% lah. Oh, oke. Atap pakai UVVC, 30%-nya kita cor untuk maintenance. Oke. Buat naruh toren, buat outdoor AC, Oke. buat perawatan kalau ada kotor-kotor apa segala macam. Tapi di sebelah sana tuh ada kamar Ada kamar sih yang disiapin. juga menikmati area ini langsung gitu. Jadi kamarnya di atas semua nih sementara ya. Iya. Kita lihat boleh nih yang ini? Boleh. Siap. Ini masih kosong ya. Oh, Ini kamar tamu lumayan sih menurut kita ya. Lebarnya itu 3,5 meter, panjangnya itu 5,5 ya, hampir 6. Iya mas, hampir 6 kayaknya. Terus kamar mandinya juga memang ngusung temanya biar nggak bosen ya. Ini benar-benar temanya alam, resort. Sengaja dindingnya kita kasih motif batu, terus area showernya juga kita kasih motif kayu. Oh iya, mantap pintunya juga nih, pintu sliding. Pintu sliding. Kamar mandinya gede, masih pakai sliding nih. Tambah gede lagi. Keren mas. Nah, ini di samping kan area Laundry. Iya. Boleh nggak kita lihat? Boleh. Boleh. Oh, jarang-jarang dikasih lihat area laundry untuk rumah-rumah besar ya. Nah, menurut saya sih ini cukup besar ya buat Iya. laundry. Ini lebarnya 3,75 ya, panjangnya 6,5 meter. Hampir Iya. seukuran kamar ya. Tuh. Terus untuk bantu penerangan atasnya kita kasih skylight ya, kaca. Kita kasih kaca supaya sengaja ya biar di area laundry terang, terus juga bisa tembus ke musola. Oh ini yang tadi ya? Iya, ini tadi. Mantap, ini seluas ini. Jadi Iya, cuci, ini buat bilas-bilas, ini buat giles apa segala macem. Nah, ini untuk macam-macam lah perlengkapannya. mantap. Ini buat setrika. Mantap. Jadi leluasa banget ini. Nah, jemurnya sini. Oke. Keren banget di rumahnya nih. Tapi masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Mas Didi. Kita lanjut ngobrol di bawah yuk.
Ya, tetangga online, kita udah ada di akhir tayangan, tapi masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apalagi kali ini ownernya juga ikut nih. Kenalin, ini namanya Pak Hamdan. Apa kabar Pak? Baik, halo, saya Hamdan. Oke, mantap. Nah ini saya mau nanya ke Pak Hamdan dulu ya Pak. Ketika pertama kali ingin renovasi atau bangun rumah nih, ini kan bangun ulang ya, itu supaya jadi kayak gini kira-kira ngomong requestnya seperti apa ke Mas Didi itu awalnya? Ya, jadi rumah ini terbangun berdasarkan keresahan ya. Jadi kami itu bertempat tinggal kebetulan di daerah perumahan di Boulevard. Jadi daerah Boulevard itu kan termasuk public area juga ya, yang itu nuansanya 24 jam. Betul. Orang beraktivitas. Kebetulan istri saya menggunakan hijab. Nah, kalau untuk perempuan lepas pasang hijab itu kan agak memakan waktu atau PR lah kasarnya gitu ya. Iya. Nah, akhirnya saya bikin gimana caranya supaya kita punya rumah namun istri juga happy di rumah gitu kan. Dia kan nggak perlu buka tutup kerudung terus gitu kan. Akhirnya terjadilah konsep dan rumah ini gitu. Wih, pantesan dari depan tuh udah langsung ketutup semua gitu. Padahal dalamnya seterbuka ini. Keren Pak. Kemudian nih, Mas Didi, misalnya nih ada tetangga online yang, aduh seneng banget nih konsepnya kayak gini, tapi lahannya nggak punya lahan seluas ini gitu. Masih bisa atau gimana caranya? Bisa Mas. Jadi berapapun luas lahan yang mereka punya itu bisa kita terapkan. Jadi nanti kita coba cek berapa luasnya, terus kita tanya juga kebutuhannya seberapa banyak sih ruangan-ruangannya. Kalau misalnya terlalu over, kita kasih masukan dengan luas segini mau konsep yang open, coba kita singkirkan ruang-ruang yang benar-benar kita nggak butuhkan. Jadi nanti sebenarnya prinsipnya sama sih, mau luas 200, 300 atau dia cuma punya 50 atau 100 sama. Nanti prinsip itu semua berlaku sama. Nanti tinggal kita tinggal kita kotak-katik aja di layout. Gitu. Mantap, asik ya. Nanti misalnya kalian tertarik konsep-konsep seperti ini bisa langsung aja main ke Instagramnya Desaindi, linknya udah ada di deskripsi. Nah terus nih, saya ingin mewakili pertanyaan netizen nih, yang biasanya ada aja ya pertanyaan kayak gini nih Pak. Sorry ya, ini biasanya agak kurang etis untuk ditanyakan secara, apalagi ditayangkan gitu ya. Tapi saya mewakili nih dan Pak Hamdan juga tadi udah bersedia. Suka ada yang nanya, ini rumah bagus ini kerjanya apaan gitu. Saya di rumah uang nyamperin. Enggak bercanda. Jadi semua ini kita mungkin saya bekerja itu berawal dari ini ya, dari sejak sekolah tuh udah usaha atau berdagang lah gitu ya. Oh gitu. Cuman kalau saya sendiri kalau sekarang kebetulan bergerak di bidang packaging kosmetik gitu. Mungkin namanya bisa lihat di kiri atas nih. Itu kita menyediakan seperti krim-krim itu untuk kosmetik, namun kita di bidang packagingnya aja sih. Gitu. Oke, dan kalau kalian lihatnya udah sampai di titik ini ya, ternyata memang nggak akan mungkin langsung di titik ini ya Pak. Iya betul. Perlu ada perjuangan di sebelum-sebelumnya itu ya. Benar. Jadi kalian harus lihat sebelumnya itu, jangan langsung lihat langsung ke titik yang ini nih. Makasih banyak nih Pak Hamdan nih udah sharing ya. Waduh, makasih. Kalau masih penasaran atau kalian butuh apa packaging mungkin untuk produk kalian, bisa langsung kontak, linknya nanti saya taruh juga. Atau kalian ingin lebih tahu tentang rumahnya, bisa langsung kontak, linknya udah saya taruh di deskripsi. Akun rumahnya apa tadi? Kita punya Instagram dan TikTok, namanya a_home123. Itu kita namanya itu berasal dari inisial nama anak kami sih. Oke. Gitu. Linknya udah saya taruh di deskripsi ya. Oke, makasih banyak nih Mas Didi, Pak Hamdan ya. Siap. Kita mau lanjut nongkrong-nongkrong dan nikmati suasana nih. Oke, tetangga online, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Ini ada satu ruangan. Makanya yang saya bilang di luar itu ini